Halo, selamat datang di materi kedua. Perkenalkan, saya Makarko Putra Danendra Tambunan, mahasiswa keperawatan dari Universitas Pelita Harapan. Memasuki materi kedua, yaitu SBAR. SBAR merupakan sebuah struktur komunikasi yang digunakan oleh staf kesehatan di rumah sakit untuk bertukar informasi mengenai pasien. SBAR sendiri digunakan karena sistemnya yang efektif dan efisien. SBAR digunakan ketika pasien mengalami keadaan kritis seperti mengalami keadaan kejang-kejang atau cardiac arrest. SBAR digunakan karena ketepatan informasinya sangat terbukti. Contohnya, ketika pasien mengalami cardiac arrest, seorang staf rumah sakit akan menginformasikan staf rumah sakit selanjutnya untuk memberitahu keadaan pasien saat ini. SBAR sendiri merupakan singkatan dari Situation, Background, Assessment, dan Recommendation. Keempat singkatan tersebut memiliki arti yang berbeda-beda, mulai dari situation yang memberikan informasi secara lengkap mengenai situasi pasien saat ini. Pada contohnya, situasi pasien saat ini mengalami kejang-kejang atau pasien sedang mengalami inflamasi karena infeksi. Yang kedua ada background yang memberikan latar belakang pasien secara lengkap, pada seperti contoh nama, usia, diagnosa pasien, alergi pasien, obat-obatan yang sedang pasien konsumsi, dan prosedur-prosedur yang telah dilakukan kepada pasien. Lalu ada assessment yang memberikan secara lengkap pengkajian yang telah dilakukan kepada pasien, pada contohnya tanda-tanda vital dan keluhan pasien saat ini. Yang terakhir ada recommendation yang artinya rekomendasi terhadap apa yang harus dilakukan kepada pasien. Contohnya mengambil darah untuk tes laboratorium atau memberikan antibiotik untuk mengatasi infeksi pasien. SBAR sendiri digunakan saat pasien mengalami keadaan kritis untuk memberikan informasi kepada staf kesehatan lain melalui email, untuk memberikan informasi secara verbal, dan juga saat pasien akan dikeluarkan dari rumah sakit. Terima kasih. Permisi dok, selamat siang. Selamat siang, Nurse. Silakan duduk. Oke, terima kasih ya dokter. Perkenalkan, saya Nurse Gwen, saya perawat in charge di Samaria. Saya memiliki keluhan dari pasien bernama Tuan Alvin Fernando di B5A. Pasien ini memiliki tanda-tanda vital yang stabil dan juga pasien ini memiliki keluhan karena infusnya sudah habis. Jadi apakah kita akan memberikan obat infus yang lain, dok? Oke, terima kasih atas laporannya, Nurse Gwen. Jika infusnya sudah habis, Anda dapat menggantinya dengan NaCl 0,9%, 500 ml melalui infus. Dan jika sudah habis juga bisa Anda gantikan dengan aminofluid 500 ml. Oke, baik dok, saya izin untuk mengulang lagi ya dok ya. Jadi saya akan memberikan cairan infus NaCl 0,9% 500 ml dan juga setelah habis dapat digantikan dengan aminofluid 500 ml ya dok. Benar. Oke, apa tidak ada tindakan lain dok yang akan diberikan? Untuk saat ini tidak ada, hanya saja Anda bisa memantau untuk tanda vital dari pasien tersebut ya, dan beritahu saya setelah Anda melakukan tindakan apa ada perubahan yang signifikan dengan pasien tersebut. Oke, baik dok. Untuk selanjutnya akan saya laporkan kepada dokter. Permisi ya dok. Baik, terima kasih, Nurse. Oke, terima kasih dok. Permisi dokter, selamat siang. Selamat siang, Nurse. Silakan duduk. Oke, terima kasih ya dok. Perkenalkan, saya Nurse Gwen, saya perawat in charge di Dekapolis. Jadi dok, saya memiliki pasien bernama Tuan Marco di ruangan 502, berusia 19 tahun, mengalami sesak nafas dan jantung berdebar dengan kondisi tekanan darahnya 130/80 dan nadinya 106 kali per menit. Pernafasan 23 kali per menit, suhu pasien 37,5 derajat Celcius, dan saturasi oksigennya 93%. Baik, Nurse, terima kasih atas laporannya. Anda dapat bisa memberikan oksigen via nasal kanul 3 liter per menit, lalu lakukan pemeriksaan EKG mengingat pasien memiliki keluhan jantung yang berdebar. Setelah itu laporkan hasil EKG kepada saya segera. Saya juga ingin bertanya apakah pasien memiliki riwayat penyakit sebelumnya? Pasien memiliki riwayat penyakit berupa pneumonia. Baik, kalau begitu berikan juga ceftriaxone 1 gram melalui infus setiap 12 jam dan salbutamol melalui nebulizer. Baik dok, terima kasih dok. Saya akan segera melapornya kepada perawat senior untuk segera melakukan intervensi tersebut. Baik. Oke, permisi ya dok. Selamat pagi Nurse, saya Nurse Michelle yang memegang pasien Tuan Marco. Saat ini Tuan Marco berusia 19 tahun di kamar 502 bed 1 mengalami sesak nafas dan jantung berdebar. Tadi saya mengecek vital sign-nya dengan
tekanan darah 130/80, nadinya 106 kali per menit, pernapasannya 23 kali per menit, suhu pasiennya 37,5 derajat Celcius, dan saturasi oksigennya menurun yaitu 93%. Oke, baik nurse, terima kasih. Saya akan segera melaporkannya kepada dokter ya. Makasih nurse. Terima kasih nurse. Permisi nurse, saya sudah koordinasikan dengan dokter mengenai pasien Tuan Marco di kamar 502 bed 1 yang mengalami sesak nafas dan jantung berdebar dengan tekanan darah 130/80, nadi 106 kali per menit, pernafasan juga 23 kali per menit, suhu 37,5 derajat Celcius, dan juga saturasi oksigennya 93%. Pasien memiliki riwayat pneumonia dan dokter mencurigai kondisi ini berkaitan dengan pneumonia atau gangguan jantungnya. Dokter menginstruksikan untuk memasang oksigen nasal kanul. Baik, saya catat dulu ya nurse. Oke. Oksigen nasal kanul. 3 liter per menit. Oke. Lalu lakukan EKG segera, Oke. serta berikan ceftriaxone 1 gram melalui infus tiap 12 jam dan nebulisasi salbutamol. Baik nurse, saya ulangi ya nurse. Jadi saya akan siapkan nebulizer dan nasal kanul. Saya akan koordinasikan dengan tim farmasi untuk menyiapkan ceftriaxone untuk obatnya. Kemudian saya akan dan Projunior akan melakukan EKG dan nebulisasi kepada pasien Tuan Marco ya. Saat sudah selesai nanti saya akan memberikan hasil lagi kepada nurse dan bisa melaporkan segera hasil EKG-nya kepada dokter ya. Oke, baik nurse. Terima kasih ya nurse. Oke, terima kasih nurse.